Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani dengan nomor pokok mahasiswa Z1K021001. Mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengapu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai etika pendidikan dan pendidikan karakter. Apakah etika itu? Pengertian etika. Etika adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani ethos, yang mana berarti adat istiadat. Pengertian etika sering disamakan dengan pengertian akhlak dan moral. Dan ada pula ulama yang mengatakan bahwa akhlak merupakan etika Islam. Etika adalah bagian filsafat yang mengajarkan tentang keluhuran budi, baik buruknya. Etika mempersoalkan bagaimana manusia bertindak, sedangkan moral mempersoalkan bagaimana semestinya tindakan manusia itu. Jadi dalam pengertian aslinya, apa yang disebutkan baik itu ialah yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Lama-kelamaan pengertian etika itu berubah, seperti pengertian sekarang. Etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah, perbuatan, atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang jahat. Timbulnya etika. Etika timbul di dalam kehidupan bermasyarakat, artinya adanya etika dalam kehidupan bersamaan antara orang dengan orang, atau karena manusia itu hidup bermasyarakat. Jika seorang manusia hidup sendirian dan sama sekali tidak berhubungan dengan manusia lain, maka bagi manusia tersebut tidak ada persoalan etika. Namun pada dasarnya manusia itu tidak dapat hidup sendirian. Jadi etika itu sangat diperlukan. Fungsi etika. Etika berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina, dan sebagainya. Dengan demikian, etika berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia. Etika lebih mengacu kepada pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. Selanjutnya, apakah etika pendidikan itu? Pengertian etika pendidikan. Etika pendidikan bisa diartikan sebagai ilmu atau pelajaran etika mengenai teori bagaimana seharusnya berperilaku atau berbuat dan tidak berbuat terhadap orang lain, khususnya dalam praktik pendidikan. Etika pendidikan itu sendiri berisi aturan perilaku yang diterima secara sosial yang memberi tekanan pejabat-pejabat pendidikan untuk memelihara kesadaran nilai yang tinggi dan jujur serta adil dalam memberi layanan kepada publik. Pentingnya etika dalam pendidikan. Etika sebenarnya memiliki cakupan yang sangat luas di dalam segenap sikap dan tingkah laku dalam berinteraksi dengan lingkungan. Siapapun yang menghendaki anaknya menjadi seorang yang berakhlak atau beretika, maka hendaklah ia memelihara, menghormati, rendah hati dalam setiap tindakan. Etika yang dimiliki seseorang pun akan dapat meninggikan atau meningkatkan harga diri seseorang tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang anak lari dari etika, secara sosial anak ini dalam lingkungannya akan bermasalah dan mungkin dia akan dikucilkan. Oleh karena itu, beranjak dari kondisi ini semua, maka etika menjadi sesuatu yang penting ada dalam sistem pendidikan kita. Apakah pendidikan karakter itu? Pengertian pendidikan karakter. Suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Bisa dikatakan bahwa pendidikan karakter itu sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik. Pendidikan karakter menurut tiga para ahli. Yang pertama, menurut Ramli, pengertian pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik. Yang kedua, menurut Suyanyo, pendidikan sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Yang ketiga, menurut Thomas Licona, pendidikan karakter itu merupakan sebuah usaha yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk membantu seseorang sehingga seseorang tersebut dapat memahami, memperhatikan, serta melakukan nilai-nilai etika yang inti.
Fungsi pendidikan karakter. Pada umumnya, fungsi pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter seorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Adapun dua fungsi pendidikan karakter yaitu untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Pendidikan karakter seharusnya dilakukan sejak dini, yaitu masa kanak-kanak. Pendidikan ini juga bisa dilakukan di lingkungan kerja, keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Tujuan pendidikan karakter. Tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Untuk mencapai tujuan ini, maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Adapun nilai-nilai pembentuk karakter, ada kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, cinta damai, peduli, religius, gemar membaca, sikap bersahabat, semangat, kebangsaan, menghargai prestasi, dan rasa ingin tahu. Pentingnya pendidikan karakter menurut Licona. Yang A merupakan cara paling baik untuk memastikan para murid memiliki kepribadian dan karakter yang baik dalam hidupnya. B. Pendidikan ini dapat membantu meningkatkan prestasi akademik anak didik. C. Sebagian anak tidak bisa membentuk karakter yang kuat untuk dirinya sendiri di tempat lain. Yang D. Dapat membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain dan dapat hidup di dalam masyarakat yang majemuk. E. Sebagai upaya mengatasi akar masalah moral sosial seperti ketidakjujuran, ketidaksopanan, kekerasan, etos kerja rendah, dan lain-lain. Yang F merupakan cara terbaik untuk membentuk perilaku individu sebelum masuk ke dunia kerja atau usaha, sebagai cara untuk mengajarkan nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari kerja suatu peradaban.